Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah masuk pertemuan ketiga untuk kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Alhamdulillah. Untuk itu, marilah kita baca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita yang kemarin tentang Al-Quran, tentang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatake saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuhe innallaha sak temene Gusti Allah, innallaha ta'ala sak temene Gusti Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah, iku yarfa'u ngangkat sapa Allah bihadal kitabi, sebab ikilah kitab ay Al-Quran, aqwaman ing pira-pira kaum, wa yadha'u lan ngasorake sapa Allah bihi kelawan kitab akhirina ing pira-pira kang liya. Rawahu Muslim, ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala iku yarfa'u mengangkat bihadal kitabi, sebab Al-Quran, aqwaman kepada beberapa kaum, beberapa golongan, wa yadha'u lan menghinakan bihi, sebab Al-Quran juga akhirina kepada kaum-kaum yang lain. Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Kisah dibalik hadis ini, saat itu Umar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah kedua, yakni setelah Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar, dan kemudian setelah Abu Bakar wafat dan digantikan oleh sahabat Umar. Nafi' bin Al-Harith. Nafi' bin Al-Harith, kemudian Umar bertanya,
siapakah yang engkau jadikan penggantimu di Mekah? Kata Umar bertanya kepada Nafi. Kemudian Nafi menjawab, untuk mengurusi Mekah ya Umar? Iya. Kemudian Nafi menjawab, saya mempekerjakan seorang budak untuk mengurus Mekah. Maksudnya budak yang sudah dimerdekakan, bekas budak. Nah, kemudian Umar tanya, budak, kata Umar. Kemudian iya, budak, tapi budak tersebut dia pintar dalam hal Al-Quran dan dalam hal faraid. Faraid ilmu waris. Kemudian Umar mendengar hal tersebut, dia kagum dan mengatakan bahwa Nabi kalian berkata sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan menghinakan beberapa kaum yang lain. Nah, di situ kita bisa ambil pelajaran bahwa siapapun bisa mulia dengan Al-Quran, dan siapapun bisa hina itu juga. Di dalam kisah Umar tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa seorang budak yang dulunya hina, namun dia pintar dalam hal Al-Quran dan dalam hal ilmu agama, dia menjadi mulia, kemudian diangkat sebagai pengurus kota Mekah, salah satu pengurus kota Mekah. Namun orang-orang yang mengingkari Al-Quran seperti kaum kafir Quraisy dan yang lain-lain, orang kafir yang lainnya, mereka akan dihinakan oleh Allah. Jika mereka tidak dihinakan dalam dunia, maka nanti di akhirat mereka juga akan dihinakan. Jadi tunggu saja, tidak usah berkecil hati. Kita yang ahli Quran, suka membaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, itu jangan merasa minder. Insya Allah dengan Al-Quran hidup kita nyaman, hidup kita tentram, nyaman dan tidak berkekurangan, insya Allah berkecukupan. Kita bisa ambil contoh banyak para pengajar Al-Quran, guru-guru Al-Quran itu hidupnya tidak pernah berkekurangan. Mereka berkecukupan meskipun dengan bisa dibilang ya, gaji guru-guru Al-Quran itu tidak besar, tapi itu bisa berkah. Itu karena keikhlasan hati para pendidik Al-Quran dalam mengajarkan Al-Quran. Jadi jika kita ingin mulia, salah satunya yang dekat dengan Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Itu hadis yang pertama untuk hari ini. Hadis yang kedua, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Abi Umamah, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, hale ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngucapnya begini, iqra'u, maca sira kabeh Al-Qur'an, fa innahu, krana sak temene Al-Qur'an iku yakti bakal teko yaumal qiyamati, ing dalem dina kiamat, syafi'an, hale nyafa'ati di ashabihi, maring wong-wong kang ahli Al-Qur'an. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia mendengar Rasulullah bersabda. Sabda Rasulullah begini, bacalah kalian semua, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti ketika di hari kiamat ia akan datang untuk mensyafaati orang-orang yang ahli Al-Quran. Membaca Al-Quran itu memang harus ditelateni. Ditelateni itu bahasa Indonesia apa ya? Ya ditelateni, pokoknya ditelateni. Ya ada yang punya deresan setiap hari 5 juz, ada yang 3 juz, ada 2 juz, ada sejuz, ada
seperpuluh juz juga ada. Yang penting baca Al-Quran, yang penting baca. Jumlahnya jangan sampai hari kita itu tidak membaca Al-Quran sama sekali. Meskipun kulhu itu surah apa? Al-Ikhlas itu juga Al-Quran. Kalau memang hafalnya kulhu ya tidak mengapa, dibaca terus. Jangan sampai lisan kita itu dalam sehari tidak melafadzkan Al-Quran. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu seperti kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat dia akan datang kepada orang-orang yang membacanya, kepada orang-orang yang mengamalkan isinya, kepada orang-orang yang mengajarkannya, untuk mensyafaat mereka nanti di hari kiamat. Dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa nanti Al-Quran datang itu untuk menaungi orang yang membacanya, orang yang menghafalkannya, orang yang mengamalkan isinya, itu ketika di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Nanti di padang mahsyar ketika tidak ada naungan sama sekali, Al-Quran datang kepada orang-orang yang membacanya untuk menaungi dari panasnya pada hari tersebut. Jadi salah satu syafaat Al-Quran itu berbentuk seperti itu. Ada sebuah keterangan lagi mengatakan bahwa nanti Al-Quran itu datang berwujud seperti manusia. Dia akan berdialog dengan Allah untuk membela orang-orang yang membacanya. Jadi ketika mungkin orang tersebut ada kesalahan, kemudian dibela oleh Al-Quran bahwa orang ini dulu membaca Al-Quran setiap hari begini. Jadi dia orang yang membacanya agar tidak disiksa seperti itu. Nah, jadi mulai sekarang usahakan kita itu jangan merasa minder. Biasanya orang yang kurang lancar membaca Al-Quran itu minder. Ketika membaca, dia merasa kok tidak lancar. Bacaannya gerodal geradul. Gerodal geradul itu bahasa Indonesia apa ya? Gerodal kocar kacir lah, kocar kacir, sering berhenti, salah kata, salah kalimat, salah harokat. Nah itu wajar. Jadi jangan berhenti seperti itu. Tetap saja diulang-ulang agar lisan kita seperti kajian yang kemarin terbiasa dengan melafadzkan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di dunia memang orang yang kurang mengimani Al-Quran itu tidak bisa merasakan barokah dari membaca Al-Quran. Jika Anda ingin tahu, coba tanyakan kepada para pengajar Al-Quran itu barokah yang mereka dapat dari mengajarkan Al-Quran. Coba tanya para hafid-hafid itu barokah dari mereka menghafalkan dan menderes Al-Quran. Insya Allah nanti akan mendapat pencerahan dan mendapatkan ketertarikan untuk juga ikut membaca Al-Quran. Itu di dunia. Nanti di akhirat jelas, di akhirat jaminan Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang suka membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, itu nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Kita harus yakin, karena itu yang berbicara dan bersabda itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi saya tidak bosan-bosan mengingatkan, alhamdulillah keluarga saya itu keluarga yang berkecimpung dalam hal Al-Quran. Kedua orang tua saya mengajar Al-Quran. Saya sendiri alhamdulillah hafal Al-Quran. Adik saya yang perempuan juga hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Barokah yang didapat dari Al-Quran itu banyak sekali. Tidak harus berupa materi, tapi materi pun juga banyak. Materi pun juga bisa dirasakan oleh para penghafal Al-Quran. Mungkin itu kajian untuk sore hari ini. Yang bisa kita ambil kesimpulan dari kajian sore ini, bahwa barang siapa yang ingin mulia, barang siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, itu harus sering-sering baca Al-Quran, sering-sering mencari
sering-sering mengamalkan isi dari Al-Quran agar derajat kita diangkat oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang dihinakan karena kita melalaikan Al-Quran. Dan kita juga harus yakin bahwa kelak nanti di hari kiamat Al-Quran akan mensyafaati orang-orang yang membacanya, orang-orang yang menghafalkannya, orang-orang yang mengamalkan isi ajaran di dalamnya. Semoga kita sekeluarga, saya, para pemirsa semua dijadikan sebagai ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.